Halo, perkenalkan nama saya RP Pertama. Kali ini saya akan membahas atau memberikan tutorial kepada kalian tentang pembuatan aplikasi perpustakaan di dalam Microsoft Access. Di dalam perpustakaan ini ada beberapa yang akan saya bahas, yaitu tabel siswa, tabel pegawai, tabel buku, tabel pinjam, dan tabel kembali. Dan yang pertama, kita akan buat tabel siswa dulu ya. Tabel siswa ini karena yang di dalam perpustakaan ini yang menjadi subjek atau kegiatan yang di dalamnya yaitu siswa. Siswa mencari buku dan mengembalikan di dalam perpustakaan. Oke, kita buat dulu halaman baru, langsung masuk ke design view. Kita namakan tabel siswa. Berikan tabel siswa. ID-nya kita bisa ganti ke NIS, nomor induk siswa. Auto number kita ganti ke teks. Nama, gender, kelas, dan bisa juga kita tambahkan alamat. Nah, di bagian gender ini kita bisa ubah menjadi lookup wizard. Kita pilih pilihan kedua, baru next. Nah, di kolom pertama ini kita bisa isi pilihan pria, yang kedua wanita. Oke, next, itu finish. Nah, di bagian kelas ini juga bisa kita ubah ke lookup wizard, seperti kelas kita bisa tambahkan seperti kelas IPS, kelas IPA, kelas 12 IPS. Nah, di kolom pertama kita isi IPS dulu ya, 10 IPS, 11 IPS. Lanjut ke kelas IPA. IPA. Sudah itu kita next, finish. Oke, ini saja untuk tabel siswa. Selanjutnya kita akan mengarah ke tabel pegawai. Kita close saja halamannya di sini. Kita buat yang baru. Jangan lupa di save. Baik, yang selanjutnya yang akan kita buat yaitu tabel pegawai. Yang di dalam hal ini tabel pegawai perpustakaan, bahwa pada saat siswa meminjam siklus yang tadinya datang dan mencari buku dan meminjam lalu kembalikan, semua itu akan dikontrol oleh pegawai perpustakaan tersebut. Yaitu yang pertama-tama kita akan buat dulu create tabel design. Pertama kita akan tambahkan NIP, nomor induk pegawai, selanjutnya nama pegawai, gender, nomor HP. Kita bisa juga tambahkan alamat juga. Oke. Di dalam gender ini kita bisa ubah seperti yang tadi, sama saja. Lookup wizard, pilihan kedua, kolom pertama pria, kedua wanita. Next, finish. Oke, sudah semua NIP-nya jangan lupa diganti jadikan primary key. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke tabel buku. Jangan lupa kita save dulu. Tabel pegawai. Oke, tabel yang selanjutnya kita akan buat yaitu tabel buku. Pertama kita buat ke create tabel design. Kenapa kita harus buat tabel buku dulu? Tabel buku ini menjadi objek yang penting dalam sistem perpustakaan ini. Dari stok bukunya ada sisa berapa, kayak jenis buku seperti apa,
kita bisa lihat dari tabel buku ini. Ya, yang pertama kita akan masukkan kode buku dulu. Kode buku, yang kedua jenis buku, judul buku, pengarang, ini jenis bukunya seperti buku agama, buku bahasa Indonesia, dan buku bahasa Inggris. Intinya mata pelajaran yang kalian pelajari yang ada di sekolah. Lanjut, penerbit. Akun terbit. Yang terakhir adalah stok buku. Stok buku ini seperti memperkirakan ada berapa stok buku yang ada di perpustakaan tersebut. Misalnya buku tersebut sisa 100 yang ada di perpustakaan, seperti buku agama sisa 30 atau buku-buku yang lain. Di sini kita bisa ganti tahun terbitnya menjadi number. Lalu jenis bukunya kita bisa ganti ke lookup wizard lagi. Kedua bahasa Indonesia, bahasa Inggris, akuntansi, geografi, ekonomi, fisika, kimia, yang terakhir penjas. Oke, langsung saja finish. Oke, cukup ini saja. Jangan lupa kode bukunya ini kita jadikan primary key, kita save ke tabel buku. Oke, yang selanjutnya kita akan buat adalah tabel pinjam. Tabel yang dipinjam yang dimana di dalam tabel ini yaitu rata-rata siswa yang telah meminjam buku sebelumnya. Kita langsung buat saja. Kita langsung ke create, tabel design, masukkan kode pinjam. Oke, next. Ini kita masukkan saja NIS, yaitu sudah ketahuan ya di sini nomor induk siswa atau siapa saja yang siswa yang telah meminjam buku, jadi digunakan di sini. Yang selanjutnya itu NIP, yaitu pegawai siapa yang memberikan pinjaman kepada siswa. Jadi kita langsung gunakan saja NIP di sini, nomor induk pegawai. Selanjutnya yaitu kode buku, tersingkat saja KD buku, yaitu buku apa saja yang dipinjam, tanggal pinjamnya kapan, jumlah buku yang dipinjam, dan bisa kita tambahkan saja sini keterangan. Jangan lupa kode pinjamannya kita jadikan primary key. Oke, ganti ke data, baru ganti ke format, kita ganti ke medium date. Oke, itu saja dari tabel pinjam ini. Selanjutnya kita akan membuat tabel yang terakhir, yaitu tabel kembali. Oke, jangan lupa kita save dulu di sini.
kita save, yaitu tabel pinjam. Oke, selanjutnya yaitu tabel kembali. Sama saja seperti yang tadi, kita langsung masuk ke create tabel design. Jangan lupa yang pertama kita isi KD kembali, kode kembali, cuman kita persingkat saja di KD kembali. Tabel kembali ini adalah bagian-bagian atau data siswa yang telah mengembalikan buku yang dipinjam sebelumnya. Oke, kode kembalinya. Oke, kode pinjam kita singkat saja. Pinjam, dengan melihat kode pinjam ini bisa tahu siapa siswanya, siapa yang memberikan pinjaman, dan buku apa saja yang dipinjam. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke tanggal kembalinya. Tanggal kembali, jumlah buku apa saja, jumlah berapa buku saja yang dikembalikan. Sanksinya, sanksi, dan bisa juga kita tambahkan keterangan. Nah, jumlahnya di sini kita bisa ubah jumlah data type-nya, kita ganti ke number, dan yang tanggal kembalinya bisa kita ubah seperti yang tadi, yaitu date time, baru langsung masuk ke format yang medium. Oke, cukup, mungkin ini saja. Jadikan dulu primary key, kita save, jangan lupa save tabel kembali. Oke,